Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia, masih tentang bab belajar mendeskripsikan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan kedua ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ciri objek, tujuan, bahasa, dan isi dalam teks deskripsi. Jadi kalau sebelumnya itu baru sebatas menemukan informasi. Setelah membaca teks kan menemukan informasi. Nah, untuk pertemuan ini kalian sudah mampu dari membaca teks itu menemukan ciri-ciri dalam teks deskripsi. Baiklah, nah, sebelum kita membahas satu persatu seperti apa ciri dari teks deskripsi itu, ada baiknya nanaku cermati kembali, cermati ulang teks yang ada di layar. Di situ ada teks yang berjudul Parangtritis nan Indah, yang sebelumnya juga itu sudah nanaku baca, ya, sudah dibaca. Di mana teks itu ada 3 paragraf dan di dalamnya membahas tentang pantai, yaitu pantai Parangtritis. Jadi objek yang digambarkan dalam teks itu adalah pantai Parangtritis, bukan pantai yang lain. Nah, berarti objek yang digambarkan dalam teks ini khusus membahas tentang pantai Parangtritis. Silakan diamati dulu, diamati baik-baik, baru kita lanjut membahas, karena teks ini ada kaitannya dengan pembahasan nantinya. Diamati dulu gambarnya, ya, diamati dulu teksnya. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada 4 ciri teks deskripsi yang bisa dilihat. Pembagiannya secara garis besar itu ada 4. Yang pertama, ciri tujuan. Apa tujuan dari teks deskripsi itu? Yang kedua, ciri objek. Seperti apa objek yang digambarkan dalam teks deskripsi. Kemudian yang ketiga, ciri isi, dan yang keempat, ciri bahasa. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ciri tujuan. Adapun tujuan dari teks deskripsi yaitu menggambarkan objek atau melukiskan secara rinci dan penggambarannya itu konkret, sekonkret mungkin, sehingga objek atau suasana atau perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan dalam teks itu. Jadi itu ciri tujuan, ya. Jadi pada dasarnya tujuan dari teks deskripsi itu menggambarkan atau melukiskan secara rinci, secara konkret suatu objek, suasana, bisa juga peristiwa, sehingga orang yang membaca teks itu seakan-akan melihat dan mendengar atau mengalami apa yang dideskripsikan. Contohnya dalam teks Parangtritis nan Indah itu, di dalamnya menggambarkan tentang keindahan pantai, sehingga orang yang membaca teks itu seolah-olah melihat langsung, merasakan langsung suasana yang ada di pantai itu. Yang kedua, setelah tadi membahas tentang ciri tujuan, yang kedua yaitu ciri objek. Objek yang digambarkan dalam teks deskripsi itu bersifat khusus. Kenapa dia disebut khusus? Karena objeknya itu
khusus membahas tempat tertentu ataupun peristiwa tertentu yang kita tidak temukan di tempat lain ataupun di peristiwa lain. Contoh, dalam teks Parangtritis Nan Indah itu khusus membahas tentang pantai Parangtritis, bukan membahas pantai secara umum. Demikian juga dalam teks Ayah Panutanku. Jadi di teks Ayah Panutanku itu khusus membahas tentang sosok ayah yang bernama Abu Salman. Jadi bukan ayah yang lain, bukan ayah secara umum, tapi khusus membahas tentang ayah yang bernama Abu Salman, mulai dari ciri fisiknya Abu Salman, karakternya Abu Salman. Jadi khusus tentang Abu Salman, itulah sehingga ciri objek dalam tes deskripsi itu bersifat khusus. Adapun ciri isi dari tes deskripsi itu ada 3. Yang pertama, bahwa isi tes deskripsi diperinci menjadi bagian-bagian objek. Contoh, dalam tes Parangtritis Nan Indah, objeknya itu kan pantai Parangtritis. Di situ diperinci apa saja yang ada di pantai itu. Jadi diperinci apa saja yang ada di pantai itu, mulai dari ombaknya, batu karangnya. Jadi bagian-bagian yang ada pada pantai itu. Kemudian ciri isi yang kedua, isi tes deskripsi itu menggambarkan secara konkret. Artinya apa? Objek yang digambarkan, isi dari tes deskripsi itu menggambarkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi konkret itu dalam artian betul-betul sesuai dengan kenyataannya, bahwa memang pantai Parangtritis itu betul adanya dan sesuai dengan keadaan yang ada di pantai itu, sehingga orang yang membacanya bisa membayangkan seperti apa keadaan yang ada di pantai itu tanpa berkunjung langsung ke pantainya. Kemudian yang ketiga, bahwa isi tes deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi. Bersifat personal di sini artinya si penulis ini ketika menuangkan tulisannya dalam tes deskripsi itu melibatkan perasaan. Apa yang dia rasakan ketika melihat pantai itu, dia merasakan mungkin pantai itu sangat indah, sehingga yang dia tuliskan, si penulis ini tuliskan dalam teksnya sesuai dengan perasaannya. Seandainya pada saat dia mengunjungi misalnya pantai Parangtritis itu, perasaannya tidak merasa bahwa pantai itu menurut penulis ini tidak indah, maka dalam teks yang dia tulis pasti akan menuliskan bahwa pantai itu tidak indah. Yang keempat yang harus dipahami oleh anakku di pertemuan ini adalah ciri penggunaan bahasa dalam tes deskripsi. Di mana ciri yang pertama adalah menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Jadi digunakan kata-kata khusus sehingga betul-betul nyata. Yang mana nih maksud dengan kata khusus? Kalau ada kata khusus berarti ada kata umum. Misal kata warna. Warna itu adalah masih umum. Jadi kata khusus dari warna itu adalah merah, kuning, hijau. Jadi misalnya kalimatnya seperti ini. Ibuku memiliki baju yang sangat bagus. Beberapa dari bajunya itu berwarna-warni. Kalau seperti itu masih umum. Jadi kalau dia khusus, bisa dirinci warnanya apa saja. Misalnya, baju ibuku cantik-cantik. Ada yang berwarna merah, berwarna ungu. Jadi itu yang dimaksud dengan
Itu yang dimaksud dengan kata khusus ya. Jadi betul-betul dikonkretkan dengan menggunakan kata khusus. Kemudian ciri bahasa yang kedua yaitu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Yang mana dimaksud dengan kalimat rincian di sini betul-betul diperjelas, dirinci. Misalnya ada kalimat seperti ini. Ibuku orang yang sangat baik. Ketika cuma mengatakan ibuku orang yang sangat baik, itu kan belum dirinci seperti apa baiknya. Nah, bisa ditambahkan dengan kalimat rincian. Misalnya, dia berusaha menolong semua orang. Bisa dirinci lagi, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi baiknya ibunya itu karena dia suka menolong, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Ciri bahasa yang ketiga yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contoh ya, misalnya kata indah. Kata indah ini bisa bersinonim dengan kata elok, kata molek. Ketika kita cuma mengatakan pantai itu indah, biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mengatakan pantai itu sangatlah elok dipandang mata. Jadi elok di situ memunculkan emosi yang sangat kuat. Oh, betul pak, pantainya itu sangat indah kedengarannya. Ciri bahasa yang keempat itu adanya penggunaan majas. Jadi anak-anakku harus pahami apa itu majas ya. Majas itu adalah gaya bahasa yang bersifat imajinasi atau pengiasan. Apa gunanya digunakan majas ini? Untuk mendapatkan efek tertentu terhadap penggunaan bahasa. Misalnya mungkin untuk mendapatkan kesan indah dari kalimat itu. Contohnya, misalnya di situ pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Jadi diumpamakan saking lembutnya itu pasir, diumpamakan seperti lembutnya bedak. Diumpamakan seperti lembutnya bedak. Itu yang dimaksud dengan majas. Misalnya lagi, angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Kan kalau secara kenyataan angin pantai itu tidak bisa mengelus. Yang bisa mengelus itu adalah tangan manusia. Tapi di sini dia karena ada namanya gaya bahasa yang memberikan efek keindahan dari kalimat itu, sehingga digunakanlah kalimat seperti ini. Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Seolah-olah angin itu memiliki sifat seperti manusia yang mampu mengelus. Itu yang dimaksud dengan majas. Jadi majas itu ada yang berupa perumpamaan, ada yang bisa menimbulkan efek sifat manusia bisa melekat pada benda atau hewan. Itu yang dimaksud dengan majas. Jadi namanya perumpamaan ya, ada perbandingan dan sebagainya. Tapi ini kita tidak terlalu membahas dulu lebih dalam tentang majas ini. Cukuplah anakku pahami bahwa dalam tes deskripsi itu ada yang digunakan majas dengan tujuan untuk melukiskan secara konkret, di mana majas itu gunanya adalah memberikan efek-efek tertentu terhadap kalimat sehingga kalimat itu menjadi imajinatif atau memiliki bermakna kiasan. Contoh tadi, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Padahal pasirnya itu tidak seperti bedak, cuma supaya ada efek tertentu, emosi, menimbulkan emosi tertentu pada pembaca. Wah, luar biasa ini pantainya, pasirnya pantai betul-betul lembut. Ciri bahasa berikutnya yaitu bahwa dalam tes deskripsi menggunakan kalimat rincian. Contohnya dalam teks Parangtritis Nan Indah itu salah satu kalimat yang ada di dalamnya mengatakan bahwa pemandangan pantai Parangtritis sangat terpesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar. Jadi betul-betul dirinci.
Jadi tidak hanya mengatakan pantai itu sangat memesona, dia rinci seperti apa mempesonanya. Yang mempesona itu ada tebingnya di sebelah kiri, dirinci. Kemudian di sebelah kanan juga bisa melihat batu karang. Jadi itu namanya kalimat rincian. Untuk ciri bahasa yang keenam yaitu menggunakan bahasa sehingga seolah-olah dilihat, seolah-olah dirasakan ya. Ini kemarin kita sudah singgung, ini namanya kalimat deskripsi yang kemarin sudah Ibu juga kasih contoh-contohnya. Kemudian ciri bahasa yang terakhir yaitu bahwa tes deskripsi memunculkan kata ganti orang ya, kata ganti orang. Misalnya dalam tes deskripsi ibuku inspirasiku. Jadi di situ ada disebutkan ibuku, si aku di situ. Aku itu menggantikan nama orang ya. Sebenarnya aku itu ada namanya, cuma diganti. Misalnya kucingku, kucing aku ya, aku di situ ada namanya. Makanya salah satu ciri penggunaan bahasa dalam tes deskripsi itu dia banyak memunculkan kata ganti ya. Ayahku, itu juga termasuk kata ganti. Anda, banyak menggunakan kata Anda, padahal si Anda ini itu ada juga namanya, cuma diganti namanya, kata ganti orang. Sebagai penutup dari pertemuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu kasih tugas sebanyak 5 nomor, tapi untuk teks yang nampak di layar ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 4. Yang setelah teks ini ada pertanyaan tadi. Jadi setelah teks ini ada pertanyaan nomor 1 sampai 4. Nah, untuk mendapatkan jawabannya itu silahkan dibaca dulu teksnya. Yang nampak di layar ini dibaca dulu teksnya, baru dijawab soal nomor 1 sampai dengan 4. Jangan lagi ada yang keliru seperti pada pertemuan 1. Di bawahnya itu kan ada teks, sedangkan di soal nomor 1 kemarin disuruh merangkum, malah yang dirangkum itu teksnya, padahal teks itu untuk menjawab soal setelah teks itu. Sama lah ini nak. Jadi setelah teks ini ada soal, silahkan dijawab soalnya itu nomor 1 sampai dengan 4. Untuk mendapatkan jawaban itu ada di dalam teks. Jadi semua soal dalam pertemuan ini sebanyak 5 ya, tapi yang difoto itu nanti yang disetor sama Bu Guru soal nomor 1 sampai dengan 4. Untuk yang nomor 5 ini silahkan buat rangkuman. Jadi nomor 5 buat rangkuman dari materi yang sudah dijelaskan tadi, yang ada di video ini. Mungkin itu saja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.